Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan menjawab satu saudara kita ini, Pak Ustadz, maaf saya mau sedikit curhat dan minta solusi dari masalah saya. Saat ini saya sedang ada kesulitan ekonomi. Saya punya hutang di bank sebesar 70 juta. Itu dipakai untuk buka usaha. Untuk buka usaha, sedangkan usaha saat ini dijalani lagi bangkrut dan utang makin banyak. Belum lagi untuk biaya anak sekolah. Sedangkan suami saya tidak berusaha dengan maksimal, tidak pernah sholat, bangun pagi aja tidak pernah, seharian kerjanya tidur aja sampai sore, bangun sebentar ke toko cuma dapat nggak sampai 50.000 pulang. Sedangkan saya usaha jualan seblak di rumah, tapi ujian datang lagi, saya sakit sudah hampir 2 bulan, tidak bisa dagang dan hasil nambah hutang lagi. Dan alhamdulillah lagi sebelah saya ada yang jualan seblak lagi. Saya saat ini betul-betul bingung, Ustadz, apa yang harus saya lakukan agar bisa keluar dari masalah ini dan bisa membayar hutang-hutang saya yang sudah mencapai 80 jutaan, sedangkan suami tidak pernah sama sekali, tidak peduli sama sekali. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya rasa begini, Bu, kan sebelum kita ngomongin yang lain-lain nih lihat nih buku nih. Temukan penyebabnya, temukan jawabannya. Penyebabnya dulu, mungkin di awal, di belakang-belakang itu, di belakang-belakang sebelum kejadian ini, mungkin inilah yang salah. Apa itu? Usaha apapun yang modalnya diambil pakai dari riba itu bagaimanapun bangkrut. Gimana pun bangkrut, karena itu banyak sekali yang udah ngomong dan saya juga ngerasain dulu sekali. Itu pokoknya kan ada suatu kawan bercerita, saya ini dulu usaha ngambil uang dari bank untuk modal, ngambil riba, ngambil uang riba, lalu saya jadikan modal. Kemudian setelah itu tahun pertama rame, tahun kedua sepi, tahun ketiga bangkrut. Allah akan menyuburkan sedekah dan Allah akan menghancurkan riba. Gimana pun juga riba itu akan atas nama uang yang dibungakan, diputer kayak begitu, itu akan bangkrut. Gimana pun juga nggak ada ceritanya. Saya belum pernah ada nih, sampai seusia saya kayak gini nih, setua ini belum pernah ngelihat orang yang ngambil duit riba untuk kepentingan modal dia, kemudian usahanya maju, belum pernah. Orang saya lihat rata-rata bangkrut semua dan menanggung hutang. Maka dari itu nomor satu ini yang harus diperhatikan, hati-hati. Jangan nambah hutang lagi, Ustadz. Kalau nggak nambah hutang lagi nanti usaha aja dari mana? Ya ujungnya juga bangkrut. Makin banyak itu hutangnya. Kan bangkrut itu. Karena udah banyak banget yang cerita. Dari pengalaman juga begitu. Udah banyak banget orang cerita begitu. Bangkrut rata-rata. Belum pernah saya lihat orang yang sukses dari riba. Dulu waktu saya jualan, makanya juga dalam 12 bulan itu jualan bisa membangun rumah, bisa ada duit di tangan cash 12 juta. Kok 12 juta dikit banget? Ya tahun berapa? Tahun 1993. Sekarang udah tahun 2022, ada berapa belas puluh tahun. Waktu itu duit segitu banyak dan barang penuh di toko. Karena apa? Modal dari awal nggak ada dari riba, nggak ada 1 rupiah pun dari riba. Semuanya murni hasil ngumpulin, jual motor yang ada, dilelang, dijual, cuma dapat 1.300.000 waktu itu, motor Grand, motor Pro. Waktu itu kan masih motor Pro tahun segitu. Motor-motor kayak sekarang ini kayak Mio, Scoopy itu kagak ada tahun itu. Yang ada motor Pro sama Honda Astuti. Nah itu motor Pro bapak saya punya dijual itu. Kemudian emas punya ibu saya, emak saya tuh dibuka, anting dilepas, gelang dilepas, semua dilepas. Dapat duit cuma 2,5 juta dibeliin, dari situ mulai belanja. Alhamdulillah makmur. Alhamdulillah itu sukses jualan sampai kebangun rumah. Dan ketika saya mulai bergerak kuliah, lulus ujian masuk perguruan tinggi, saya nggak jualan lagi. Dan adik-adik saya semuanya ini rata-rata jualan. Alhamdulillah mereka makmur semua karena alhamdulillah nggak ada duit yang diambil dari dari riba. Semuanya
Dari usaha sedikit demi sedikit, dari nyablon sedikit, dari ayam apa namanya, dari modal-modal sedikit itu kan, dari cuma berapa ekor terus panjang-panjang ke depan, maju-maju ke depan, nggak ada dari riba. Nomor satu Bu, kalau ibu mau usaha sukses, nomor satu jauhi riba, jangan berpinjem-pinjem riba lagi. Pakai mana kayak caranya, pakai pakai ini apa namanya, ini pinjaman lunak begini begitu, ini syariah, pokoknya itu dulu, jauhi itu riba. Kalau itu nggak mau ya udah susah, masalahnya mentok di sini. Penyebabnya apa? Penyebab masalahnya apa? Baru cari jawabannya. Itu dulu. Dan yang udah lewat bertobatlah dari namanya riba. Nomor satu. Nomor dua, orang Allah kasih ujian supaya dia dekat dengan Allah. Kalau sekarang kita dikasih ujian sama Allah, banyak banget ujian hidup, masya Allah, utang bertumpuk, usaha macet, suami nggak mau usaha maksimal, ujung-ujungnya apa? Lepas usaha, lepas tanggung jawab, ujung-ujungnya apa? Ujian kita diperbanyak oleh Allah supaya kita makin dekat dengan Allah. Dengan itulah ibu mungkin menghubungi guru-guru, menghubungi ustadz, bukan menghubungi kiai, bukan menghubungi dukun, menghubungi kiai, menghubungi ustadz, menghubungi guru-guru agama. Diajarkanlah sama beliau ajaran-ajaran agama, amalan-amalan agama. Nah, itu baru ibu menjadi dekat. Yang tadinya ke tahajud jadi bangun tahajud, yang tadinya nggak dekat kepada Allah jadi dekat kepada Allah. Ini harus itikad. Kalau nggak selesai masalahnya, sampai kapanpun nggak selesai. Banyak sekali keajaiban-keajaiban, banyak sekali keberkahan-keberkahan yang Allah berikan. Wabtagu wasilah, kita mencari wasilah untuk mendekat kepada Allah, karena kita sendiri tertutup oleh ya dosa-dosa tadi, riba. Susah kalau kayak begitu. Pokoknya kan bagaimana doamu mau diterima kalau engkau menangis sekalipun, kalau engkau makan makanan yang haram, engkau makai baju dari hasil yang haram, bahkan engkau sendiri lahir dari barang haram. Tidak akan Allah terima walaupun nangis sekalipun doamu. Itu harus kita. Yang udah terlanjur gimana Bang? Yang udah lanjur, pertama stop. Jangan ngambil lagi. Kedua bertobat. Jangan mau mengulangi lagi. Kepepet apapun jangan. Ya Ustadz sih enak ngomong. Ya saya dulu udah ngalamin masalahnya. Kalau baru kelaparan 3-4 hari mah udah biasa. Dulunya udah ngalamin. Bahkan dalam suatu bulan itu cuma makan nasi putih aja udah pernah saya ngalamin. Bahkan pada saat itu untuk mencari air aja susah. Terpaksa jalan kaki jauh ke masjid untuk, karena beli nggak mampu. 3.000 segalon nggak mampu beli waktu itu. Bahkan saya sembayang itu pakai anduk sejadahnya itu. Kenapa sih? Ya sejadah kagak ada. Gak punya sejadah, pakai anduk. Saya taruh anduk di situ. Tiap hari saya berdoa kepada Allah. Nah, setelah itu ibu, setelah berjanji nggak akan melakukan riba, yang pertama. Yang kedua, tobat dari riba. Berjanji dulu. Nanti udah kepepet gimana cari juga. Jangan, kalau gitu batal lah, batal semuanya. Ulang lagi dari pertama. Dan kalau terlalu begitu, terlalu banyak makanan yang kita makan dari riba, susah doa kita naik ke langit, ke hadirat Allah. Nah, setelah itu semua, nomor satu, ibu tenangin diri dulu dengan apa? Pertama, banyakin bangun malam. Bangun malam itu jam berapa Ustadz? Bangun malam antara jam 3 pagi, bangun malam. Pasrah dulu kepada Allah. Nanti pertolongan Allah datang. Nomor satu, apa namanya itu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Orang yang rajin tahajud itu Allah akan mengangkat derajatnya, menempatkan tempatnya di maqam mahmudah, tempat yang terpuji. Di mana aja kita berkarir, di mana aja kita ada, kita berada di tempat yang terpuji. Kalau kita mau sembahyang tahajud setiap malam. Berapa rakaat Ustadz? Dari mulai kecil dulu 2 rakaat. Nanti akan naik ke 4 rakaat. Dan yang paling penting ini kan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Karena memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Saya ulang lagi hadisnya ketika seorang sahabat Rasulullah bertanya. Dia bertanya, ya Rasulullah, berapa kadar saya boleh bersalawat kepada engkau? Masih tak terserah engkau. Ya Rasulullah, kalau begitu 1/4. Masih tak terserah engkau. Apabila engkau tambah itu lebih bagus. Lalu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu 1/3. Masih tak terserah engkau. Apabila engkau tambah itu lebih bagus. Ya Allah, kalau gitu. Ya Rasulullah, kalau gitu 50%. Setengahnya aja saya bersalawat kepada engkau dalam suatu ibadah saya. Masih tak terserah engkau, kalau engkau tambah lebih baik. Ya Rasulullah, kalau gitu saya membaca salawat 100%. Dalam waktu ibadah saya itu saya baca salawat 100%. Izan kalau begitu, apa kata Rasulullah? Perhatikan kalimatnya. Izan kalau begitu, kata Rasulullah, kalau engkau melakukan sholawat semuanya, engkau bacakan sholawat semuanya, engkau bersolawat dari pagi sampai sore misalnya, bahkan sampai malam, pertama Allah akan mencukupi kebutuhanmu. Kebutuhan rezeki akan ada aja, datang dari manapun. Berkahnya sholawat. Nomor 2, Allah akan menyampaikan cita-citamu, hajatmu. Hajat kita apa sih? Pengen lunas hutang, pengen punya usaha. Allah akan kabulkan itu.
hajat kita akan disampaikan oleh Allah. Nomor 3, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Itu kan yang dicari manusia, rezekinya dipenuhi, hajatnya disampaikan, cita-citanya disampaikan, dan dosa-dosanya diampuni. Itu dulu baca sholawat yang banyak. Apa sholawatnya bang yang kita baca? Sebaiknya ibu bangun di tengah malam antara jam 12-an. Biasanya nih. Lalu sholat hajat 4 rakaat. Rakaat pertama membaca Qul huwallahu ahad 10 kali. Rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah ya. Jangan langsung itu. Sebab tidak ada sholat selain membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, rakaat kedua membaca setelah Al-Fatihah 20 kali surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat ketiga 30 kali dan rakaat keempat 40 kali. Setelah itu bertawasul kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin Rasulullah SAW wa ala alihi wa wajhi wa zuriyati wa ahli baitihi sayyulillahi lahumul Fatihah. Itu dibaca sekali Al-Fatihah. Lalu membaca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa zahiruna biha min jami syai'at wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Baca 1000 kali setiap malam, lakukan itu. Insya Allah saya udah pernah ngerjain itu 2 kali. Saya ngerjain, alhamdulillah dari target 7 hari 3 hari udah selesai, udah berhasil. Waktu itu saya pengen pindah tapi biaya nggak ada, dan juga untuk menutupi tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan internet, tagihan air, semuanya itu belum ada di tangan. Saya kerjakan itu, alhamdulillah. Ongkos pindah juga nggak ada, alhamdulillah. Saya baca itu 3 hari. Di akhir bulan Allah selesaikan semua masalahnya, tuntas, nggak ada sisa. Kemudian yang tertunda-tunda juga terbayar semuanya. Kalau urusan ibu terlalu berat seperti ini, itu jangan cuma 3 hari, kerjakan yang lama. Ada satu orang yang punya kos, nggak pernah kosnya itu sepi banget ya, dia bacakan sholawat seperti itu 1 bulan penuh langsung. Tadinya 9 pintu itu kosong semua. Dia bertanya kepada saya, itu yang saya sampaikan. Itu tolong kakak kerjakan itu. Dia kerjakan itu, alhamdulillah 1 bulan dia kerjakan penuh semuanya. Bahkan sampai luber-luber tuh, ada yang nanya lagi padahal udah kosong. Nah, kawannya bertanya juga kepada dia cerita, dia suruh itu juga. Yang seperti saya sampaikan tadi, dia suruh itu. Ini saya udah melaksanakan dan alhamdulillah laku juga, penuh juga. Nah, yang lain itu mudah buat Allah. Yang penting nomor 1, ibu jauhi riba. Taatlah kepada Allah, baru mengerjakan itu. Ya kalau masih makan riba juga susah. Yang kayak gitu-gitu janganlah. Kita dapat duit nih kan gampang-gampang aja. Itu nanti ujungnya habis lagi nanti. Mudah aja itu habis, nanti menanggung utang kan sampai sekarang. Nah, itulah sebabnya. Yang selanjutnya, selama ibu mengerjakan itu kan, tiap malam habis sholat maghrib baca surat Al-Waqiah. Karena saya sendiri udah merasakan surat Al-Waqiah itu lebih banyak lagi saya dapatkan. Karena saya lebih lama ngerjain itu daripada amalan-amalan lain. Itu lebih banyak lagi karena saya lebih lama lagi mengamalkan surat Al-Waqiah. Dari masih kecil udah mengamalkan itu. Lebih lama lagi sholawat munjiat, lebih lama lagi itu dari masih SD udah saya amalkan. Alhamdulillah ketika saya mengamalkan itu, insya Allah semuanya selesai. Banyak sekali kisah-kisah saya tentang surat Al-Waqiah, tentang sholawat dan paidah-paidahnya yang memang betul-betul nyata saya amalin dan betul-betul nyata ada berkahnya buat hidup saya. Orang juga mengamalkan seperti itu. Bukan saya aja, orang lain juga banyak yang cerita tentang itu. Nah, untuk itu solusinya itu aja. Nanti Bu, ini ya, kalau kita selalu sering berselawat, selain mengamalkan sholat itu, surat Al-Waqiah, juga sholat duha kerjain. Sholat duha itu juga saya rasakan faidahnya itu. Ketika saya jangankan saya yang jualan, saya yang beli aja ke suatu orang, alhamdulillah orang itu tokonya rame, diserbu orang sampai malam. Dan juga tukang-tukang pinggir jalan itu, saya lagi jalan sama anak, saya bilang, "Nak, yuk kita beli es." Tadinya tukang es itu sepi. Lalu saya datang ke situ, saya beli, ngobrol-ngobrol tukang es, satu pembeli datang, turun dari mobil datang, orang jalan lewat datang, orang naik motor datang, penuh gitu. Sampai-sampai saya nggak dipeduliin lagi sama tukang es tadi yang tadinya ngobrol sama saya. Saya bilang, "Yuk Nak, kita pindah, jangan terlalu lama di sini." Itu bukan sekali, sehingga anak saya juga heran, "Pah, kenapa ya? Kalau Papa beli rame banget orang pada belanja setelahnya." Nah, itulah berkah insya Allah dari yang Allah kehendaki dari mengamalkan sholat duha. Amalkan itu. Siapa yang membaca sholat duha, siapa yang mengamalkan sholat duha, Allah akan memudahkan segala rezekinya. Ini mati listrik, ini saya tutup dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi insya Allah. Udah gelap nih, udah mati listrik. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Hidup lagi ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
udah terang lagi nih listriknya, tapi mati beberapa detik. Alhamdulillah. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semuanya. Mudah-mudahan saya doakan ke depan ibu hidup kakak semakin lebih baik lagi. Yang penting jauhi riba dulu. Nah, kemudian amalkan itu yang saya kerjakan. Nah, karena udah pernah ngelaksanain, jadi saya tahu. Jadi saya merasakan itu. Semua yang saya bilang itu nggak ada kisah yang kibul. Semua saya rasakan, semua saya kerjain. Kadang-kadang saya berpikir juga dulu-dulu, ya Allah, kenapa jalan hidup kayak begini ya? Kok susah banget gitu pada saat itu. Tahu nggak apa yang terjadi? Kita minta bantuan kerabat juga yang ada kita dicela, dibully, dihina. Nih orangnya yang udah pernah ngerasain. Kita udah bilang ini nggak punya makanan, ini udah dari malam kemarin nggak makan. Mana ada dibantu? Nggak ada dibantu. Yang ada lu bikin beban aja. Padahal ketika kita punya, saya nomor satu orang yang mau. Ya sekarang inilah. Saya nomor satu orang yang membantu. Gak boleh ada orang kesusahan sedikit. Itu ada banyak kisahnya di bawah. Nanti aja ditengok itu. Terima kasih atas segala perhatian. Bukan untuk ini kok amalan dikasih tahu ke orang. Bukan kayak gitu. Tapi biasanya orang kalau dikisahkan pengalaman pribadi, dia akan lebih terpicu. Akan lebih apa namanya. Kalau memang pengalaman pribadi itu memang terjadi. Bukannya dikarang-karang cerita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya doakan semuanya akan baik-baik saja. Yang penting yang tadi diamalkan betul-betul itu. Nomor satu, jauhi riba. Itu amalannya. Kalau amalannya yang lain-lain, sholat membaca surat Al-Waqiah, sholat duha, kemudian membaca sholawat. Ya jangan bosen, baru ngamalin 2 hari, udah kok nggak ada pertolongan. Kita makan riba berapa tahun? Itu dulu dipikir Allah akan membersihkan dosa-dosa kita. Berkumpullah dengan orang-orang yang selalu membaca sholawat. Insya Allah hati kita menjadi tenang. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.